Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah puji-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mana malam hari ini kita pacak ngumpul lagi ya untuk belajar bahasa Arab dan juga selalu kita tidak pernah lupa untuk sampaikan salam dan selawat kita kepada baginda besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu. Alaihi Wasallam serta keluarganya dan para kerabatnya. Mudah-mudahan kita di hari akhir pacak dapatkan syafaatnya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya kaca-kaca dulur-dulur dari Batu Rajo Okus Mata Selatan. Semangat lagi kita ya untuk sama-sama memulai lagi bahasa Arab kita dengan Ustazah Dr. Lili Firuli. Ya mudah-mudahan kita pacak japri lagi kaca-kaca kita, mulai semangat lagi belajar ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Nah untuk itu supaya tidak berlama-lama kita langsung junjukkan kian kesempatan kepada Ustazah Dr. Lili Firuli untuk memberikan materinya. Tafadholi Ustazah Lili. Syukran jazakillah khair Ustazah Mugi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah kance-kance dulur-dulurku. Setelah lama kita tidak belajar Allah untuk kita lanjutkan lagi belajarnya. Namun setelah dievaluasi kance-kance pengen belajar bahasa Arab ya bahasa Arab baik. Jadi untuk tahsin kaget mungkin kita latihan baca Quran sekalian kita belajar bahasa Arab gitu ya. Jadi aplikasi tahsin karena tahsin pacak belajar di tempat masing-masing gitu dan rato-rato kance-kance dulur-dulur lah pacak galau ngaji gitu ya. Nah, insya Allah kita coba balik lagi ke bahasa Arab ya karena belajar bahasa Arab hukumnya wajib. Kita share dulu materinya tadi suat lempar berarti Gi. Oh, kelempar deh ya. Ada kata lagi di suat. Hmm, coba. Kita coba ini Ya. dulu lagi ya, refresh ngulang karena lama ditinggalkan supaya tetap semangat. Kita belajar bahasa Arab lagi. Jadi Lili ulang dikit, ngapo belajar bahasa Arab itu wajib. Kita tahu ya, memang ada di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 2. Di situ Allah menggunakan kata inna. Itu adalah huruf disebut dengan huruf nasab, huruf taukid. Huruf taukid huruf yang menancap, menyangatkan, menekankan. Jadi inna itu artinya sesungguhnya. Anzalna, kami telah menurunkan Quran. Ya, Quranan itu Quran berupa Al-Quran Arabian dalam bahasa Arab. La'alakum ta'qilun, agar kamu memahaminya. Nah, jadi dalil kalau kita wajib belajar bahasa Arab karena bahasa Al-Quran, bahasa Islam adalah bahasa Arab. Dan Allah nyuruh kita untuk memahami Al-Quran. Macam mana kita pacak memahami Al-Quran kalau kita tidak pacak bahasa Arab? Sebetulnya terjadinya perpecahan umat Islam saat ini karena bahasa Arab ditinggalkan. Tidak merasa wajib belajar bahasa Arab, jadi belajar Islam pakai terjemahan. Dan wong yang menerjemahkan itu
ada kalanya bukan wong yang baik gitu ya. Walaupun dia ulama, tapi ulama syuk, ulama yang menyesatkan umat. Karena memang Rasul bilang kaget di akhir zaman tuh banyak nian ulama yang dia menyesatkan umat. Salah satunya tidak menyampaikan Islam dengan bahasa Arab. Jadi makna berbeda-beda. Nah, karena makna berbeda-beda tidak disesuaikan dengan asbabun nuzul turunnya Al-Quran, akibatnya terjadi perpecah belahan di antara umat Islam. Antara baca kunut dan tidak kunut, misalnya ya, itu menjadi perdebatan. Tidak galak sholat di masjid kalau ada yang tidak pakai kunut. Karena umat Islam Indonesia ini Imam Syafi'i pakai kunut. Nah, hal yang kecil baik berpecah belah. Yang Hmm. kalau kita pahami secara bahasa Arab, dua-duanya selama ada dalil, dua-duanya boleh. Dua-duanya sah sholat subuh. Gitu. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Jadi kalau kita baca bahasa Arab, insya Allah kita tidak akan berpecah belah. Dan kita akan memahami dalil yang terkuat. Tidak sekedar mengikut-mikut baik gitu ya. Mungkin itu yang makna dari surat Yusuf ayat 2, la'allakum ta'qilun, agar kamu memahaminya. Nah, kemudian belajar bahasa Arab itu bagian dari agama Islam. Umar bin Khattab berkata ya waktu itu dengan para sahabat-sahabatnya, Umar itu mengingatkan, ta'allamu arabiyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Kalau dalam bahasa Arabnya, makna di sini ta'allamu ini dalam bentuk fi'il amr, bentuk perintah, kata kerja bentuk perintah. Kalau ada kata kerja bentuk perintah, berarti ada kewajiban untuk belajar bahasa Arab, penjelasan dari surat Yusuf ayat 2 tadi. Jadi kita wajib belajar bahasa Arab karena agama Islam turun seluruh hukum-hukum Islam dalam Al-Quran dan dalam hadis seluruhnya pakai bahasa Arab. Nah, jadi wajibnya belajar bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa Islam. Di samping itu juga dia dikatakan KG ya di hadis yang lain itu adalah bahasa surga. Jadi kalau kita nak masuk surga, kita harus bertekad ya, berazam di dalam diri kita, kita harus baca bahasa Arab ya. Nah, bahasa Arab yang dimaksud bukan bahasa orang Arab yang di Arab Saudi misalnya ya, bukan bahasa manusia yang dimaksud, tetapi bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran dan hadis ya, bahasa-bahasa Islam itu yang diwajibkan. Jadi kalau bercakap-cakap pakai bahasa Arab itu tidak wajib sebetulnya belajarnya. Gitu ya, yang diwajibkan adalah belajar bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hukum, sumber hukum ya bagi umat Islam. Nah, mak mano Allah memuliakan wong yang belajar bahasa Arab? Itu dalam surat Az-Zumar ayat 28. Ialah Al-Quran ya, Quran dan Arabian, ia adalah Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya supaya mereka bertakwa. La'allakum tattaqun ya. Jadi Allah memuliakan wong yang pacak bahasa Arab, insya Allah dalam belajar Islam tidak akan sesat maknanya. Tidak ada kebengkokan. Ghairu zi iwajin. Itu berarti tidak ada kebengkokan. Tidak ada pernah mendapatkan Islam yang sesat. La'alakum tattaqun. Dan mereka kategori orang-orang yang bertakwa. Masya Allah ya, kalau kita memahami surat Az-Zumar ayat 28 ini,
kita semangat termotivasi belajar bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa Islam, bahasa Al-Quran, bahasa hadis, ya kemudian bahasa surga, dan kita kategori wong yang bertakwa. Dapat Islam, insya Allah Islam yang lurus, bukan Islam yang bengkok. Jadi bukan Islam yang abal-abal ya. Nah, cintailah bahasa Arab berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Hadis ini sahih. Agar ngapo ya, kita harus cinta bahasa Arab. Ujibu. Di situ ada bentuk lagi, bentuk perintah. Cintailah aroba lisalasin. Bahasa Arab itu karena tiga alasan. Li'anni, yang pertama, li'anni Arabi. Kata Rasul karena aku adalah dari bangsa Arab. Yang kedua, wal Qur'anu Arabi. Al-Quran berbahasa Arab. Yang ketiga, wa kalamu ahlil jannati Arabi. Dan bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Masya Allah ya. Jadi kalau kita apa belajar bahasa Arab ini berarti kita mengikuti perintah Rasul. Kata Rasul, cintai bahasa Arab karena tiga. Kalau kalian cinta ke aku, cinta Rasul, gitu ya, sayang kepada Rasul, rindu kepada Rasul, belajar bahasa Arab karena aku adalah wong Arab. Mukjizat yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga dalam bahasa Arab, Al-Quran. Dan kaget kata Rasul, bahasanya penduduk surga adalah bahasa Arab. Gitu ya, Masya Allah. Nah, ini motivasi berarti kita memang harus belajar bahasa Arab tadi karena kita diwajibkan memahami Al-Quran di surat Yunus tadi. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi di hadis Bukhari ini kita harus miliki. Lili berharap kance-kance dulur-dulur akan jadi ustazah galau-galau sebelum Amin. meninggal. Gitu. Amin ya Allah, amin ya mujibah sa'ilin. Amin. Ya, kita berproses dan syaratnya agar kita pacak menyampaikan Islam yang benar dengan bahasa Arab, gitu ya. Nah, jadi beda nian antara wong yang dia belajar, dia jadi ustazah, tidak paham bahasa Arab, dengan yang dia paham bahasa Arab. Pendalaman penyampaian itu jauh yang pinter apa Islam dengan bahasa Arab. Karena tadi Allah memuji dalam hadis ini khairukum. Kalau dikatakan sebaik-baik kalian, man adalah orang ta'allamal Qur'an yang dia belajar Al-Qur'an wa alamahu dan mengajarkannya. Nah, belajar Al-Quran di sini bukan hanya tahsin, tapi juga bahasa Arab. Gitu ya. Inna afdolakum man ta'allamal Qur'an wa alamahu. Sesungguhnya, kata Allah, orang yang paling utama di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Berarti malam ini kita masuk kategori orang yang afdolakum dan khairukum. Mudah-mudahan nikmat ini terus ada pada kita galuh, gitu ya. Tidak dicabut Allah sampai kita mati. Karena inilah jalan kita menuju ke surga ya. Karena memang tidak semua wong dipilih untuk cinta belajar bahasa Arab. Karena bahasa Arab ini bukan bahasa manusia, bahasanya Allah. Wajar kalau kaget dalam proses belajar, kita tuh akan mengalami bukan disebut sulit ya. Kalau disulit kaget, udah kata yang nggak belajar, tuh ya. Kalau kawan-kawanku yang bergelar dokter lah ya, yang intelektual, ternyata Bu Lili belajar bahasa Arab lebih susah dari matematika, kategori kalkulus dan trigonometri. Itu ya kata dia. Kita kan belajar ya, kalkulus, integral, turunan yang paling kita benci dulu ya. Ternyata bahasa Arab jauh lebih rumit katanya ya. Tetapi bahasa Arab itu walaupun tidaklah mudah, membuat kecintaan terus-menerus untuk kita belajar setelah kita
menterjemahkan tafsir Al-Quran. Kayak Lili Selingi, mak mano indahnya kita belajar bahasa Arab itu untuk memahami Al-Quran, ya. Nah, masih banyak yang lain lagi ya. Ini untuk motivasi kita agar memang berusaha untuk bisa belajar Al-Quran. Man aroda ayyatakallama ma'allah. Barang siapa berkehendak berbicara dengan Allah. Coba berbicara dengan Allah berarti pakai bahasa apa? Tentulah bahasa Al-Quran. Nah, begitu juga orang yang pandai membaca Al-Quran, kaget dia bersama dengan malaikat yang mulia dan patuh. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan berat melafazkannya, maka dia mendapat dua pahala. Nah, ini hadis muttafaqun alaih untuk memotivasi kalau kita belum pacak baca. Karena syarat belajar bahasa Arab harus pacak baca Quran dulu. Gitu ya. Udah. Nah, alhamdulillah kawan cekanca dulur-dulur lah pandai kalau baca Quran ya Ustazah Mugi ya, maka kita Masya lanjut Allah. gitu ke yang jenjang yang lebih tinggi yaitu Masih belajar sebenarnya. bahasa Arab. Kaget kita ini ya. Selang-seling. Nah, selang-seling kan Heeh. maksudnya pada saat belajar bahasa Arab kita Mm. baca Quran. Nah, kaget Lili betulkan kalau memang Mm. masih ada kesalahan dari sisi hukum-hukumnya gitu ya. Nah, kemudian ini dalam surat Qamar ayat 17 gitu ya. Walaqad yasarnal Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Sungguh, sungguh, sungguh. Kalau Allah menggunakan kata lam, ya, ini wow, ketemu lam, ketemu kod. Dalam bahasa Arab, kalau tiga huruf ini nyatu, maka sama dengan Allah ngomong ke kita sungguh, sungguh, sungguh. Tidak mungkin tidak percaya, gitu ya. Kalau lah meyakinkannya sampai tiga kali Allah menyampaikan, gitu ya. Telah kami mudahkan Al-Quran sebagai peringatan. Li zikri itu peringatan. Fahal, adakah yang mau mengambil pelajaran? Mim mudakir. Nah, di sini untuk kita berpikir, kalau Al-Quran itu sudah disampaikan sebagai peringatan yang mudah untuk bisa dipelajari, pada dasarnya bahasa Arab pasti bisa kita pelajari. Dak katik kisahnya gitu ya. Atau alasan kaget kalau kita mengalami kesulitan karena banyak niat hafalan di dalam belajar bahasa Arab, lalu kita menyerah. Ingat surat Qamar ayat 17 ini. Kalau Al-Quran itu adalah ya diturunkan sebagai sebuah peringatan yang mudah untuk dipelajari oleh manusia. Ya. Nah, karenanya Allah adalah guru kita. Artinya, Allah yang memilih kita kaget paham bahasa Arab itu karena memang Allah sayang dengan kita. Nikmat dari Allah. Jadi, kanca-kanca dulur-dulur, kalau dulu ya, Lili belajar tuh ada 40 wong. Tetapi terakhir yang sampai pacak belajar bahasa Arab gitu ya, itu tertinggal cuma dua dari 40 ya. Tinggalnya cuma dua. Dua wong gitu lah. Berapa kali belajar bahasa Arab habis segala. Nah, mundur ya. Nah, karena tadi rupanya dalam surat Ar-Rahman, kalau Allah tidak memilih kita, karena kita tidak serius, tidak mengazamkan diri kita untuk pacak belajar bahasa Arab, maka tidak terpilih. Tapi kalau kita memang berusaha, ya Allah, aku ingin dicintaimu. Aku ingin berkomunikasi denganmu nanti di surga. Maka Allah mudahkan sebagaimana surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allamal Quran. Jadi surat Ar-Rahman dialah yang mengajarkan Al-Quran. Jadi membuat kita pacak baca Al-Quran secara tartil dengan tahsin, membuat kita pacak memahami Al-Quran pada dasarnya adalah Allah. Allah yang mengajarkan langsung sebetulnya kepada kita, walaupun kita punya guru masing-masing. Jadi bersyukurlah kalau kita dipilih Allah untuk belajar bahasa Arab, ya.
Nah, ini mungkin doa yang bisa kita amalkan ya. Sudah dulu ya, dulu pernah Lili sampaikan untuk kaget kita apa baca belajar bahasa Arab itu dengan mudah ya. Kita baca doa ini, insya Allah udah pada hafal kayaknya doa ini ya, Ustazah Mugi ya. Ya, tidak kanca-kanca dulu-dulu. Pernah ada baca ini? Sebentar. Ya, doa apa ini? Doa apa ini? Allah. Allahumma Ah, inna baik kita baca dulu. minhumma nasina wa Ah, alimna. paling baik bareng-bareng kita baca, Ya, kita awali baik, supaya kita insya Allah dipilih oleh Allah ya untuk bisa memahami Al-Quran. Nah, kita baca dulu artinya ya. Ya Allah, kasih sayangilah kami dengan Al-Quran ini. Allahummarhamna bil Quran. Jadi, itu Allah. artinya ya Allah, kasih sayangilah kami dengan Al-Quran ini. Quran. Nah, itu kita berdoa agar kita paham Al-Quran. Waja'allahu ya waja'allahul apa waja'allana ya imama wa nura wa huda wa rahmah. Rahmah. Dan jadikanlah Al-Quran ini sebagai pemimpin, sebagai cahaya, sebagai petunjuk, dan rahmat bagi kami. Insya Allah ya. Allahumma zakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tila wa tahu anna al-laili wa atrafan nahar waja'alah waja'alana hujjata ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ingatkanlah kami apa-apa yang kami lupa dalam Al-Quran yang Ya, telah Kau jelaskan. Nah, jadi Tuhan. kalau Ini kita kaget mengalami kesulitan, lupa-lupa gitu ya, kalau kita baca doa ini, jadi mudah ingat. Dan ajarilah apa-apa yang kami belum mengetahui. Dan karuniakanlah kami kesempatan membaca Al-Quran pada malam dan siang hari. Dan jadikanlah Al-Quran sebagai hujah bagi kami. Nah, jadi Lili ingin menyampaikan kalau yang namanya syafaat Al-Quran itu lebih hebat daripada syafaat yang akan diberikan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kalau syafaat Al-Quran itu sudah kita bisa dapatkan sejak kita masuk ke dalam kubur. Jadi Al-Quranlah yang menjadi pelindung, hujah gitu ya. Dari segala macam gangguan makhluk-makhluk Allah di dalam kubur. Barang siapa yang hafal surat Al-Muluk, itu dia terlindung jasadnya dari segala macam makhluk Allah sampai hari kiamat. Nah, sedangkan syafaatnya Rasul itu bisa jadi baru kita dapatkan ya bagi wong-wong yang itu sudah terjerumus, bawa dinyatakan masuk neraka. apa nih? Maka Rasulullah berdoa pada Allah, wahai Allah, dia banyak bersolawat kepadaku. Maka Allah angkat dia dari dalam neraka dan masuk ke surga. Nah, jadi di samping solawat, kita juga harus gitu ya belajar bak mano Al-Quran bisa jadi pelindung atau hujah kaget kita di yaumil akhir ya, mulai dari dalam kubur, Masya Allah ya, di padang mahsyar, pada saat kita timbang amal kebaikan kita, maka Al-Quran yang akan jadi pelindung. Di padang mahsyar panasnya sejengkal ya matahari itu. Jadi luar biasa dikatakan di dalam hadis sampai seluruh keringat kita tuh keluar setengah telinga. Bukan banjir. Saking takutnya gitu ya. Keluar ini ya. Tak ada manusia yang bisa berucap kecuali para nabi dan rasul Allah. Itu pun dengan ucapan Allahumma salim, Allahumma salim, Allahumma salim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Manusia cak kita tidak pacak ngomong lagi. Nah, yang melindungi kita
Kalau kita pacak bahasa Arab, pacak baca Quran, lalu kita menjadi sohibul Quran, wong-wong yang mencintai Al-Quran, menjadi keluarga Allah, maka kaki ada naungan awan yang melindungi kita di pucuk pala kita, yang wong lain kepanasan, kita tidak. Nah, Masya Allah ya. Kalau kita nyingok wong yang berhaji baik, itu panasnya kemarin, kata kawan-kawan yang berhaji, itu 50 derajat. 50 derajat itulah anak mendede banyu ya. Nggak berani kan masuk ke tangan malah 50 derajat gitu. Nah, itulah panas baru di apa tuh di Arafah, belum di padang mahsyar ya yang sejengkal. Cuman ya artinya matahari sangat sangatlah dekat. Nah, jadi kita berharap memang yang menjadi hujah kita adalah Al-Quran ya. Baiklah kita coba baca dulu bareng-bareng supaya kita mendapatkan keberkahan dalam belajar bahasa Arab. Mungkin Ustadz Mugi suaranya bagus, apa tuh ngomandoi baca Rame-rame kita ya. ya Wahid Isnen Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Ayo buka rame-rame gali-gali, buka buka itunya speakernya ya. buka gali Sama-sama ya. speakernya. Siapa be yang hadir? Yuli, Suat, Ah, UL Mizan. Nah tadi ada Yuksus baru masuk caknya. Iya, iya, Ustaz ada Alhamdulillah. Sudah masuk ya. Kabar Yuksus sehat Yuksus. Ya Pak yuk Yesus sehat. kawan-kawan. Kita sama-sama baca Hotmil Quran ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran Alhamdulillah. waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Ya rabbal Rabbal alamin. Alamin. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita sudah baca doa ini, Insya Allah kita belajar bahasa Arab, mendapatkan keberkahan, kita Iya, terus semangat, terus istiqomah. Itu yang paling amin. Ya, penting, amin. gitu Amin. ya. Nah, ini juga bagian juga doa ya, surat Al-Fajr Hmm. ayat 27 sampai 30. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoi, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku ya. Ini mungkin juga sering kita baca ya, di mana surat ini kalau kita renungkan menyampaikan kepada kita kalau kita itu dekat dengan Al-Quran, kita paham bahasa Arab, insya Allah kita terkategori kaget, kata Allah, ya ayuhan nafsul mutmainnah, wahai orang yang punya jiwa yang tenang. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab, kita paham Al-Quran secara bahasa Arab, cirinya kita punya ketenangan dalam hidup. Tidak kata masalah gitu ya. Masalah tuh lewat-lewat baik. Karena setiap manusia udah mungkin tidak diuji gitu ya. Tapi dengan kesabarannya itu yang disebut dengan jiwa yang tenang, yang disebut dengan nikmat Islam. Kata Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi diredoi. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah ya ke dalam golongan hamba-hambaku. Hamba-hamba yang dimaksud adalah hamba-hamba yang soleh. Wadkhuli jannati. Dan masuklah dalam surgaku. Masya Allah ya. Ayat ini membuat kita sedih kalau dibaca karena memang ayat yang kaitannya dengan peringatan untuk belajar Al-Quran. Insya Allah kita
mulai ya, mudah-mudahan semangat belajar bahasa Arabnya udah muncul lagi dengan tadi ya, kita sudah ulang sedikit, direfreshkan tentang mano pentingnya, wajibnya belajar bahasa Arab. Jadi tidak ada alasan untuk tidak belajar bahasa Arab. Kalau kita ingin dapat predikat sebagai wong yang dicintai Allah, wong yang bertakwa, wong yang sebaik-baik manusia, maka belajarlah bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa Islam, bahasa Al-Quran, bahasa hadis, dan bahasa surga. Jadi yang diwajibkan belajar bahasa Arab adalah mempelajari bahasa Arab Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum kita. Bukan percakapan bahasa Arab untuk bahasa manusia atau wong Arab. Jadi yang akan kita pelajari adalah belajar bahasa Arab Al-Quran. Jadi KG kalau mengalami kesulitan wajar, karena itu bukan bahasa manusia, tapi bahasa pencipta kita. Nah, di dalam bahasa Arab itu ada sebutan di dalam al-kalimah itu ada isim, ada fiil, ada huruf, gitu ya. Nah, isim adalah kata benda kalau bahasa kitanya. Jadi kalau di dalam bahasa Arab gitu ya ada penyusun daripada kalimat, kita ulangi lagi ya. Ini tulis baik. Jadi di dalam bahasa Arab itu kita mengenal ada isim, ada fiil, ada huruf. Bentar ya, pennya dulu. Jadi dulur-dulur, kance-kance tak usah khawatir. Insya Allah Lili akan mengajarkan bahasa Arab lambat-lambat sampai kita baca, gitu ya. Apa kita tidak pakai bahasa Arab, Lili tuliskan pakai bahasa Indonesia supaya lebih mudah kance-kance dulur-dulur memahami, ya. Jadi kita tuh kalau padanan bahasa kita tuh kalimat, ya, gitu ya, kalimat. Dalam bahasa Arab namanya jumlah. Al-jumlah tuh. Nah, jumlah. Ya, jumlah itu berarti kalimat. Tetapi kalau al-kalimah dalam bahasa Arab itu maknanya kata, gitu ya, kata. Nah, jadi kalimat ini kan dalam bahasa kita kan tersusun dari kata-kata, gitu ya. Nah, jadi kata di dalam bahasa Arab al-kalimah. Nah, gitu ya. Al-kalimah. Ada kurang mimin di sini ya. Al-kalimah. Jadi kalimah itu adalah kata. Nah, kata dalam bahasa Arab itu terbagi tiga. Yang pertama kita sebut isim. Ismun. Ismun. Nah, isim. Ya, kalau bahasa kitanya isim itu adalah kata benda. Jadi KG isim inilah yang akan jadi subjek, objek. Kan kita di dalam bahasa Indonesia kan yang jadi subjek itu bisa wong, bisa benda. Gitu. Objek juga mah itulah gitu ya. Termasuk keterangan. Kata keterangan, keterangan waktu, keterangan tempat itu masuk kategori isim. Karena ya isim itu dia berposisi dalam kalimat sebagai subjek, objek atau keterangan. Nah, karenanya isim itu adalah kalau disebut kalimat itu maksudnya adalah kata ya. Ini al-kalimah ini kan dalam bahasa Arab ini. Al-kalimah ini ya. Kata yang mempunyai arti tidak disertai waktu, maksudnya tidak tergantung waktu. Contoh misalnya kita sebut kitabun, misal ya. Kitabun buku. Nah, misalnya ya.
Kalau kita sebut buku, kapan baik? Nak pagi, nak sore, nak malam, nak siang. Tetap baik kita sebut buku. Itu yang dimaksud dengan tidak disertai waktu atau tidak tergantung waktu. Isim itu lafaz yang bisa menunjukkan kata benda, kata keterangan tempat, kata sifat, nama uang, nama binatang, tempat, ya, benda-benda abstrak, jin, malaikat. Itu yang tidak kita jingok juga masuk kategori isim. Sampai situ jelas? Sama dengan kata sifat ya. Kata sifat jamilun misalnya. Jamilun tuh cantik ya. Jamilun. Nah, misalnya. Jamilun, cantik. Cantik. Cantik itu kalau kita ngomong, nah pagi, sore, malam, siang, tidak tergantung waktu. Nah, itulah yang disebut dengan isim. Nah, kalimat selain isim kan ada kata kerja ya. Kata kerja itu dalam bahasa Arab kita kenal dengan nama fi'il. Hmm. Nah, gitu ya. Fi'lun. Nah, fi'lun, fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja kalau dalam bahasa kita. Nah, karena dia kata kerja berarti sama dengan bahasa kita. Ada bentuk lampau, ada bentuk sekarang, ada yang akan datang, dan ada bentuk perintah. Jadi kata kerja dalam bahasa Arab cuma tiga ini. Simple gitu ya. Lampau namanya madi. Fiilnya ya. Ini lampau. Ada juga ini mudore. Ah, mudoriun. Ya. Mudoriun itu berarti bentuk sekarang. Nah, ini kata kerja dalam bahasa Arab hebatnya mudore itu sekarang sekaligus juga yang akan datang. Nah, yang akan datang ya. Yang akan datang sama dengan sekarang. Masya Allah, di dalam bahasa Arab, kayak kalau kita belajar Al-Quran, ini fi'il mudore. Fi'il mudore itu berarti berlaku untuk kita saat hidup di dunia. Nah, apa-apa yang kita lakukan saat hidup di dunia, itulah yang akan dimintai pertanggungjawabannya pakai di yaumil akhir. Maka itulah fiilnya fiil mudore, sekarang dan yang akan datang. Bisa dipahami? Hmm. Masya Allah ya. Sore. Hmm. Jadi apapun yang kita lakukan, termasuk isi hati kita, saat ini ada penilaiannya. Itulah fiil mudore itu ya. Yang akan datang kayak tulisannya, catatan amal itu ada. Masya Allah ya, kalau kita terkategori wong-wong yang memang solehah, maka sampai yaumil akhir fi'il mudhari'nya begawainya juga itulah pahalonya ya. Pahalo wong-wong yang solehah. Nah, itu fi'il mudhari'. Yang terakhir, udah kata kerja fi'il amr tadi yang Lili sampaikan tadi, amr ya. Makanya ini kita ini kan lagi ini tulisan ini bi amr berarti kata perintah, Hmm. bentuk-bentuk perintah. Nah, jadi kata kerja dalam bahasa Arab cuma tiga kok. Simple ya. Tidak cak bahasa Inggris ada past tense, ada past continuous, ada future continuous gitu ya. Kalau ini tidak. Satu lampau, kemudian yang kedua sekarang yang akan datang dijadikan siko, lalu fiil bentuk perintah gitu ya, amar namanya. Nah, untuk menunjukkan oh ini hukumnya wajib. Ini hukumnya sunnah. Nanti kaget penekanan fiil amar gitu ya diikuti dengan huruf-huruf yang menunjukkan dia bentuknya wajib, apakah sunnah, apakah haram, gitu ya. Nah, apakah mubah itu di dalam bahasa Arab fiil amr yang menentukan. Nah, Bagus. yang terakhir, yang ketiga itu huruf, harfun, huruf, gitu ya, harfun. Nah, huruf ya.
Kalau fiil tadi berarti kata yang dia tergantung waktu ya, namanya kata kerja. Tadi ya, ada bentuk lampau, ada bentuk sekarang yang akan datang, dan ada bentuk perintah tergantung waktu. Hmm. Kalau isim tidak tergantung waktu. Gitu ya. Kalau kita begawi sekarang kita lagi belajar bahasa Arab. Malam hari. Jamnya jam 8 tadi ya. Mulai pekan depan kita mulai mundurkan lah jam setengah 8. Supaya kaget kalau penunggu-nunggu jam 8 gitu ya baru mulai. Jadi tidak cak semalam ini kita mulai jam 8 nunggu-nunggu laju mulai jam setengah 9 gitu ya. Jadi Au. kayak kemalaman, kalau lah kemalaman, ini kan Au. hari aktif ya. Lah Ah. siso-siso kehidupan, kalau lah ngantuk, kalau yang tidak buka jendela gitu ya. Nah ini memang Ustazah Mugi kalau belajar tuh harus ini nyatat. Mm-mm. Kamu lah acak kita dulu ya. Amun tidak nyatat Nah, pastilah Nina, tetap. bau catatan aku nih, Nana. Ya ya, Wak, Nah, catatan. nah, nah, nah. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Jadi kalau nyatat pasti tidak ngantuk karena sambil mikir nyatat tuh kan. Eh, Oh yang di ini tulis sekali lagi. Kalau giliran kita tidak nyatat, lama-lama ngantuk ya. Apalagi ini malam. Terpejam. Itulah. Lah terpejam Yul. Apalagi lah sisa-sisa kehidupan nih Yul. Lah dari pagi beraktivitas. Yuli ngajar tuh, dari pagi sampai petang tuh Yuli. Iya. Makanya kalau Ida ini, Ida karena ikhlas memang mencari ridho Allah. Tidak pacak gitu ya. Nah, makanya kita tuh memang dipilih oleh Allah. Bukan karena kanca-kanca dulur-dulur tidak lemak dengan aku, tidak ya. Tapi karena memang Allah pilih. Lili itu hanya Hmm. sarana apa yang memang Allah berikan ajar untuk karena lebih duluan tahu ya. Jadi bukan berarti Lili lebih baik ya. Karena lebih tahu duluan maka wajib menyampaikan. Tapi Nah, tetap ngangenin loh Ustazah Lili tuh kalau ngajarnya. Alhamdulillah. Itu yang menghubungkan kita Ustazah Mugi Allah. Jadi Amin. gitu yang disambungkan hati kita nih Mm-mm. dengan saling mencintai karena Allah gitu ya. Dikangenin sama gitu ya. Termasuk Lili juga mengkangenin gitu. Mm-mm. Makanya ngirim malam-malam terus tulisan bulir-bulir itu karena aku kangen malam-malam teringat. Masya Allah. Kanca-kanca dulur-dulur gitu ya. Masya Allah, ya kita sama-sama berdoa malam-malam Hmm. untuk kanca-kanca kita ya. Masya Allah. Nah itu tadi, ya kalau kita sama-sama belajar bahasa Arab di dunia, kita punya target berkumpul di jannah, Insya Allah Allah akan kabulkan. Ya Allah, kelak kumpulkanlah kami dalam jannah firdausmu. Amin. Ya Allah, amin. Ya Amin, ya mujibah Rabbal sa'ilin. Alamin. Nah, jadi kalau huruf ya, selain isim sama fiil, mudah. Kalau dia bukan kata benda atau dia bukan kata kerja, pasti huruf. Nah, cak itu. Hmm. Jadi huruf itu adalah kata yang tidak pacak punya arti kecuali bergabung dengan isim atau fiil. Hmm. Contohnya apa? Contohnya misalnya huruf itu huruf kalau kita udah belajar kemarin kan udah belajar sampai huruf jer ya, fi misalnya. Fi ini kan artinya dalam ya. Di dalam. Nah, di dalam. Nah, ini kan enggak kata arti di dalam. Dia maksudnya. Gitu Hmm. ya. Tapi kalau kita sudah gabungkan dengan isim misalnya fi ya fil suk misal ya. Tahu suk? Suk atau enggak suk? Pasar. Hmm. Nggak tahu soal. Ke pasar. Di dalam pak atau di pasar ya. Di pasar itu fisuk. Berarti kan udah ngerti kita. Jadi ini huruf. Huruf itu tidak kati arti kalau tidak tersambung dengan isim atau fiil. Gitu ya. Nah, jadi itulah kato di dalam bahasa Arab. Nah, kita akan belajar dulu masing-masing bab isim, bab fiil, dan bab huruf. Baru kita buat kalimat. Gitu ya. Nah, baru kita belajar memahami Al-Quran. Nah, kayak kita milih-milih.
Nah, contoh ya, kita ambil contoh lah dulu. Mana tadi surat? Ada ayat. Nah, ini Bay yang pendek, Bay ya. Nah, jadi yang pendek ini misalnya ini. Ar-Rah, Ar-Rahman. Coba kita tes pelajaran dulu. Ar-Rahman. Ar-Rahman ini Ar-Rah, isim, fiil, apa huruf? Isim. 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 Dari mana tahunya soal? Nyayang, sifat. Iya, kata Nyayang, sifat. sifat. Ya, kata sifat adalah isim. Artinya isim itu punya ciri ada alif lam. Lam. Nah, kan kemarin ciri isim masih ingat dak? Ciri isim Hmm. yang paling utama. Yang pertama adalah ada alif lam. Ada Ada alif lam. Ar-Rahman. Nah, ya. Lalu yang kedua, dia kalau dia dak kati alif lam, berarti ada tanwin. An, ya, atau in, atau un. Nah, gitu, ya. Nah, sekarang coba kita jengok. Allamal Quran. Jadi ini Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah isim yang menunjukkan sifat Allah yang Maha Penyayang, gitu ya. Jadi kita akan memahami Al-Quran berarti Allah punya sifat Ar-Rahman. Allamal Quran. Nah, sekarang allama adalah isim fiil apa huruf? Quran, isim. Allama. Allama, allama, Allama. allama dulu Allama baru huruf. Al-Quran. Sorry, sorry. Allama. Allama isim Allama fiil isim. apa huruf? Allama. Yul, Fi'il. yul, Fiil. fiil. Fi'il, Ya, fi'il. ngapa fiil? Iyalah. Mengajarkan. Iya, Iyalah. Kata kerja. karena artinya mengajarkan. Kata kerja. Kata kerja. Ajar. Iya. Nah, jadi kalau fiil, dia udah kata alif lam. Hmm. Gitu. Kalau ada alif lam, berarti dia kata benda, isim. Gitu ya. Nah, coba kita lihat di sini. Al-Quran, berarti dia adalah Benda. kata Benda. benda Isim. isim. Ya. Ngapa dia isim? Ada alif, Lam. ada alif Um, lam. Ah, Ar-Rahman ada alif lam. Ini isim. hmm. Sekarang kalau kita jengok ada fiil, ada isim. Berarti ini udah jadi kalimat. Allamal Quran. Dialah Allah yang mengajarkan Al-Quran. Nah, kaki kita akan belajar ya. Kalau di dalam fiil, di sini ada yang disembunyikan. Di sini ada kata Allah di sini. Gitu ya. Allah yang disembunyikan di allama. Allama ini ada pelakunya, yaitu Allah. Tapi tidak dituliskan. Nah, kayak kita akan belajar, gitu ya. Dia ada isimnya, gitu ya. Allah dalam bahasa Arab, ya, untuk mempelajari Al-Quran, dia terkategori isim. Karena lafaz jalalah ada alif lam. Maka lafaz jalalah disebut isim, lafaz jalalah Allah. Allah yang mengajarkan, gitu ya. Kembali kemana? Ini sifat Ar-Rahman. Karena di ayat 1 Ar-Rahman itu sifat yang dimiliki oleh Allah. Maka kalau kita namai anak, tidak boleh langsung Ar-Rahman. Rahman, Rohim, itu nggak boleh. Ya, Abdurrahman, Abdurrahim. Hambanya Allah yang Rahman, hambanya Allah yang Rohim. Tidak boleh nyamakan dengan sifat Allah. Itu banyak kita galak salah karena kita tidak ngerti bahasa Arab. Namo Aziz, gitu ya. Waduh itu sifat Allah, nama Allah ya. Tidak boleh. Nah, maka kita manusia harus pakai ditambahkan Abdul atau Abdullah ya. Jadi itu hamba Allah. Jadi atau pakai nama Muhammad dulu ya. Sebaik-baik anak laki-laki namoi Muhammad. Sebaik anak perempuan namoi Fatimah. Itu sebaik-baik nama.
Jadi kalau kita namui anak, jangan sekedar aduh bahasa Arabnya baik, tahu-tahu salah. Gitu ya. Nah, itu tadi ya. Nah, sampai di sini jelas ya. Mudah kan kalau kita nyingok susunan kalimat dalam Al-Quran. Kalau kita udah tahu, sekarang kita harus bisa bedakan dulu. Isim, fiil, huruf. Baru kage akan masuk ke bab isim, bab fiil, dan bab huruf. Sampai sini ada pertanyaan. Ada nak nanya dikit, maaf. Hmm. Kalau yang tadi itu kan ada yang apa tuh wakot tadi. Kalau yang kayak di surat Al-Mu'minun tuh kan depannya kan kod. Nah, Itu bedanya apa Li dengan yang ada wawnya di depan tuh dengan yang langsung kod tuh maksudnya? iya, Masya Allah. Ini Ah, wong Arab bertanya lah tinggi nian. Gitu ya. Jadi kalau walakot, waw di sini, ya ini sebetulnya huruf kosam. Huruf kosam itu huruf sumpah. Wallahi, demi Allah. Ya, taullahi. Jadi huruf kosam itu ada tiga soal. Waw, ta, ya. mm-mm. Wallahi, taullahi, ba, dan ba. Ya. Nah, jadi wallahi. Nah, wallahi. Wallahi, demi Allah. Taullahi. Ya. Wallahi, Mm-mm. taullahi, billahi. Sama itu. Ya. Maknanya adalah demi Allah. Nah, ini huruf kosam ditambah huruf lam yang hurufnya ini adalah huruf nasab, kemudian tambah kot. Nah, ini maknanya sungguh, sungguh, sungguh akhirnya. Nah, makanya di sini sungguh, sungguh, sungguh gitu ya. Nah, ini penekanan. Beda kalau langsung kot. Misalnya, qad aflahal mu'minun. Nah, ini ya. Langsung tekan aflaha. Ya, aflaha. Dalam Jadi surat ibaratnya, Al-Mu'minun. Nah, itu jadi ya. ibaratnya Ini kalau sungguhnya sih kok. Nah, ini sungguh nih. Nah, ya. Sungguh juga. Tapi cuman menyangatkannya tidak sekuat dalam surat Al-Qamar walakot. Nah, kalau udah Allah menggunakan kata walakot, itu penekanan nian untuk kita. Kalau kita tidak perhatian dengan surat Qamar ayat 17, sampai kita mati rugi. Nah, itu maknanya. mm-mm. Gitu ya. Jadi menyangatkannya itu sangat-sangat sungguh, sungguh, sungguh. Sama kita cak ini, Suat kita meyakinkan sungguh, sungguh, sungguh bukan aku yang melakukan. Tidak mungkin wong tidak percaya. Bersumpah gitu ya. Ah, itulah. Itu maknanya. Beda dengan dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Penekanan. Jika kalian mau menjadi mukmin, gitu ya, maka baca surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Namo anakku Falah gitu ya. Ngambil dari surat Al-Mu'minun. Aflah. Falah itu berarti bukan hanya kemenangan. Kemenangan yang menyenangkan. Tidak pernah susah gitu ya. Itu aflah. Itulah wong mukmin. Wong mukmin itu kalau udah mendapat predikat aflah, dia akan sukses dunia akhir. Nah, itu tadi. Jadi dalam azan kan hayya 'alal falah. Itu ya. Jadi kalau wong itu sholat menuju kemenangan yang menangnya itu dunia akhirat. Jadi kalau ada wong sholat tidak khusyuk, tidak memaknai sholatnya rugi. Karena saat dia sholat itu dia menuju kemenangan. Kemenangan di dunia dan di akhirat. Maka kalau dalam surat Al-Mu'minun boleh dibuka ya. Surat Al-Mu'minun surat yang ke-23 ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, di ayat yang kedua untuk bisa menjadi aflah kemenangan bagi wong yang mukmin itu pertama sekali sholat khusyuk. Jadi sholat khusyuk itulah akan kemenangan. Wajar kalau azan, hayya ala sholah, hayya ala falah, gitu ya. Dan kita kadang-kadang kalau udah ngerti bahasa Arab,
Ya, jawab baik. Hayya ala sholah, hayya ala falah. Ya, hayya ala falah. Apa jawabannya kalau itu? Kalau muazin, hayya ala sholah. Gitu, nyebut apa? Hayya alal hayya alal hayya alal falah. Ya, apalah. Sama sebutannya. Iya. Pas gimana tadi? Pas gimana Kalau pertamanya? muazin sebut hayya ala sholah, hayya ala falah. Kita jawabnya apa? Hayya alal sholah, Betul. hayya alal falah, hayya alal sholah. Kita ikutin. Kita ikut deh. Iya. Bukan la haula wala quwata illa billah. Oh iya 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 iya. Kan? Iya beda. Kalau Hmm. yang lain kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ikut kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi pada saat hayya ala sholah, hayya ala falah, kita jawabnya La haula wala haula quwata wala illa quwata illa billah. billah. Ya, jadi kita tidak kata kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah. Pada saat Allah nyuruh kita sholat, dan nyuruh kita dapat kemenangan. Kemenangan yang dimaksud kemenangan dunia akhirat. Kebahagiaannya dunia akhirat. Kalau kita sholat, khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Itulah yang mukmin yang pertama harus mengerjakan. Kalau dia berhasil sholat khusyuk, yang lain pasti menang. Gitu ya, Masya Allah ya. Nah itu soal sampai ke situ tuh beda kot ya dengan walakot. Nah itu. Sampai di situ jelas? Iya, insya Allah jelas. Jadi ibaratnya kalau sudah Allah bilang qad tuh berarti tidak pacak Iya. main-main. Tidak cak Sungguh-sungguh. main-main. Kalau Iya, manusia kan masih pacak kadang iyo, kadang tidak, saya itu kan. iya, betul. Kalau Allah sudah pakai kata kot gitu ya, kita harus perhatian betul-betul kalau tidak rugi. Kalaulah meninggal, lah rugi. Dan saat ini banyak nian ya, kita jingok wong yang meninggal mendadak. Itu adalah ciri-ciri akhir zaman. Hmm. Misalnya Ustadz apa kemarin tuh? Yahya. Yahya. Mm-mm. Kemarin Masya ya. Allah. Masa Allah Ya. dia habis itu ya, habis Ah, ah. misi itu. Satu dia di hari Jumat. Mm-mm. Dua di bulan Zulhijjah. Bulan Iya, mulia. mulia. Ya, hari mulia. Bulan mulia. Saat selesai khutbah. Mm-mm. Mulia. Insya Allah yang Ustadz Yahya ini terkategori orang yang mendapatkan eh, jannah gitu ya karena meninggalnya sudah ada ciri-ciri apa husnul khotimah yang luar biasa husnul khotimah banyak orang yang meninggal cuma hari Jumat baik inilah hari Jumat Mm-mm. bulan mulia bulan Zulhijjah bulan haji gitu ya dan selesai khutbah Insya Masya Allah mudah-mudahan Allah. kita kagak meninggal mah itu puluh mudah nian nah jadi itulah wong-wong yang hatinya bersih kita Mm. juga beliau itu memang hatinya bersih. Mm. Gitu. Tidak banyak cari dunia. Insya Allah. Lebih banyak fokus akhirat. Mm-mm. Sampai-sampai setelah kita tahu rumahnya pun masih nyewa. Mm. Ya udah, Gi. Iya. Yang ini Dan dia tuh salah satu ustadz yang berani juga. berani menyampaikan kebenaran. Kebenaran, iya. Walaupun wong lain dekat Mm. dengan penguasa lah. Mm-mm. Lain ngomongnya. Gitu ya. Dia Itu tidak menyampaikan kematian apa yang adanya. dicemburuin ya. Nah, betul. Kematian yang benar-benar bikin ngiri. Iya, dicemburuin benar. Bikin iri. Pengen meninggal cak dia gitu ya. Masya Allah gitu ya. Kita jingui amalan-amalan dia kalau cak itu. Makanya kita banyak baca-baca. Wajar ya. Dia dapat meninggal mah itu baik gitu ya. Wongnya memang lurus. Hatinya bersih. Mm-mm. Tidak banyak berprasangka buruk dengan manusia gitu ya. Pemaaf. Nah Insya itulah kunci ikhlas itu. Itu wong Allah. yang ikhlas itu bersih hatinya. Mm-mm. Tidak pernah iri dengki gitu ya. Apalagi sibuk nak ngomongin uang gitu ya. Fokus dia fokus dan memang dakwah. Fokus mendalami Al-Quran. Mendalami Al-Quran dakwah. Mendalami Al-Quran dakwah. Dunia itu secukupnya baik untuk dia hidup. Gitu ya. Yulia,
Sekarang kalau kita dosen banyak nian programnya Yul ya. Nak dimekod di galau. Yul, mana Iya, Yul? Besar iya. amal jari yang ngajar tuh Yul. Alhamdulillah Ah, Yul. Besar awal jari yang ngajar. Tapi kalau lah nak dimekod di galau, Gi, orang programnya orang banyak ya. iya. Akun be banyak pokoknya. Nah, apalagi itu. Nak Oh itu tukin ya. be banyak nian yang diisikan borangnya gitu. Baru nak Heeh. dinjuk tukin tapi segala macam ini Oh, ya lah dipersiapkan gitu ya. Nah, itu. jurung bisa Ujinya wong ninggal itu kaget di akhirnya tuh sesuai dengan apa kebiasaannya. Betul, Gi. Jadi saat dia Mm-mm. meninggal Cak Mano, kaget dia dibangkitkan dengan Cak itu pula. Jadi kalau misalnya Ustadz Yahya dibangun, kaget dibangkitkan, dia lagi berkhutbah. Masya Masya Allah. Allah. Nah, Makanya bener tadi nih. kata Suad bikin iri. Ini Ustazah Lili, Suat nih baru kemarin cerita dikit ya, sedikit beda banyak-banyak. Baru kemarin takziah ke tempat suaminya kawan Suat. Dia tuh istiqomah nian. Istiqomah nian dia tuh hobinya memang hobinya sholat nian. Ternyata bener saat dia meninggal lagi sujud. Tadi sujud. Ya Allah. Iya. Jadi apa yang kita Allah. gemari, Cak itulah kita pula kaget dipanggil Allah. Allah tuh tahu. Masya Allah ya. Maka jangan gemari selain dari tujuan akhirat. Jadi kalau kita banyak cari dunia, meninggalnya juga Cak itulah. Gitu ya, kaget. Habis-habis. Ada habis-habis dunia. Mm-mm. Makanya semangat kalau udah jadwal belajar, dapat Cak dicoret. Pokoknya belajar gitu ya. Dulu kalau aku Cak itu ya. kalau nutup ini nutup kamera belajar yang penting Iya, belajar. pokoknya belajar gitu. Ya Gile. walaupun nutup kamera, walaupun sakit Iya. lagi nutup kamera, belajar. Nggak kata alasan tidak belajar, pokoknya belajar. Nah kalau kita udah jaga keistiqomahan Cak itu, insya Allah Allah akan meninggalkan kita husnul khatimah dengan cara yang terbaik yang memang kita lakukan untuk dekat dengan Allah. Masya Allah ya, mudah-mudahan kita pacak juga menggapai cara meninggal seperti Ustadz Yahya ya. Amin. Membuat iri. Amin ya Allah, amin ya mujibah su'ilin. Hmm. Nah, jadi malam ini kita mengulang isim fiil huruf. Nah, gitu ya. Isim fiil huruf. Nah, coba dalam surat Al-Ikhlas. Ini surat Al-Ikhlas malam ini coba. Kul huwallahu ahad. Nah, coba kul. Kul. Katakanlah. Isim fiil huruf. Kul. Huruf, Fiil. huruf. Kul. Fiil. Kul. Kul. Fi'il. Fiil. Kata kul. Jangan khawatir, ini fiil. Kul. Kul. Apa fiil? Katakanlah. Kata kerja. Iya, kata kerja. Mm-mm. Ya pasti kata kerja, nyuruh bentuk perintah. Katakanlah. Gitu ya. Cirinya udah kata isi, udah kata alif lam. Tidaklah Kata pernah. pulau tanwin. Berarti bukan isim nih. Pasti Mm-mm. fi'il. Gitu ya. Huwa. Wow, wow. Dialah. Iyalah. Kata benda ya. Dia kata benda. Berarti Isim. Sim. isim. Wow. Allah. Allah. Sifat ya. Allah. Berarti Fiil. Allah. Allah itu isim. Isim. Ya, Isim, lafaz isim. jalalah. Nama Allah. Nama Isim. Allah ya. Lafaz jalalah. Ada alif lam. Mm-mm. Ngapa ini isim dakati alif lam dakati tanwin namanya isim tadi? Gitu ya, huwa itu kata ganti. Hmm. Gitu ya, kata ganti benda itu juga dalam bahasa kita kan ada kata ganti dia, mereka, saya. Nah, itu adalah kata ganti. Sama dalam bahasa Arab juga ada. Nah, dia tidak perlu ada alif lam, tidak perlu ada tanwin. Dari terjemahan tadi, begitu Lili sebut dialah, maka Mugi langsung bilang isim. Karena wong itu, ya kata ganti. Nah, dia ini menggantikan ini nih, menyebut nama ini Allah. Tapi disebut huwallah, ya. Nanti kayak Lili jelaskan. Sekarang yang ini dulu. Ahadun. Ahadun Ahadun. Isim ya. isim dari mana taunya? Satu. Ahad. Hitungan. 1, 2, 3 itu isim. Isim. Iya. Dengan tanda ada Tanwin. tanwin. Kata alif lam tapi ada tanwin pasti isim. Tanwin. Iya.
Nah, Cak inilah susunan kalimat dalam bahasa Arab. Ya, kita belajar Al-Quran tuh Cak ini. Baru kita terjemahkan. Kul, Hmm. katakanlah. Kata Wallah, Allah. dialah Allah. Ahadun, satu. Esa. Nah, Lili ingin nyampaikan banyak nian wong-wong non-muslim menggunakan ayat ini terutama Nasrani. Huwa di sini adalah kata ganti untuk laki-laki. Maka mereka katakan inilah Yesus. Allah itu adalah Yesus. Gitu ya. Penjelasannya harus kita selesaikan dengan bahasa Arab. Huwa di sini memang adalah dalam bahasa Arab kata ganti untuk lanang, untuk laki-laki. Tetapi tidak dibalik. Kul Allahu ahadun. Enggak itu, tapi kul huwallahu ahad. Bukan kul Allah huwa ahad. Allah. Gitu ya. Itu susunannya. Hmm. Jadi kalau dia sebagai kata gantinya untuk Allah, gitu ya, maka kalimatnya mesti berbunyi kul Allah huwa ahadun. Hmm. Gitu. Ya. Kalau bentuknya kul huwallahu, Allah cuman inginkan akulah maksudnya. Ya, akulah Allah di sini itulah Allah. Bukan menggantikan ya, kita maknai Allah itu lanang. Karena kita tidak boleh berpikir tentang zatnya Allah. Di dalam beberapa ayat lain, Allah tidak menggunakan kata huwa, tapi menggunakan kata nahnu. Tunggu, nahnu. Nahnu dalam bahasa Arab artinya kami. Hmm. Ada pula banyak yang ngomong berarti Allah itu banyak. Gitu ya. Maka boleh agama itu terserah banyak. Nah, itu salah pula ya. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan memeliharanya. Dalam surat An-Nahl ayat 89. Nah, nahnu. Jadi Allah itu memang tidak boleh dipikirkan zatnya. Gitu ya. Karena Allah kadang bilang dirinya aku. Gitu ya. Kadang bilang huwa. Kadang bilang nahnu. Nah, jadi kalau kita ingin menyatakan wong yang Nasrani tadi itu adalah Yesus, salah. Karena ini bukan kata ganti Allah. Tetapi Allah itu adalah lafaz jalalah. Lafaz jalalah Allah berarti si huwa bermakna iyalah. Ya, iyalah atau itulah. Ya, sama dengan kalau kita bahasa Inggris, coba Gi. Ya, atau sahabat filaah yang lain ya. Kita nak ngatok ke apa tuh pakai to be MISR itu. Bogor kota hujan. Bogor adalah kota hujan. Mana bahasa Inggrisnya? Bogor adalah kota Kata hujan. hujan. Dalam bahasa Inggris kan kita mau, kalau dia memang sudah kebiasaan, memang sudah ca itu aslinya, maka menggunakan to be kan di sini. Bogor is a Ah, ah. rainy city. Is pasti pakainya. Pakai is ya. Iya pakai is. Is a Bogor rainy is city. rain. Rain city. Nah, gitu. Ya. Ini Rain city. sama makna is ini bukan berarti menggantikan Bogornya, tapi artinya adalah sama dengan huwa ini. Huwa ini berarti maknanya adalah katakanlah itulah atau adalah Allah yang esa. Nah, sampai di situ ada pertanyaan dulu. Karena harus pacak menjelaskan dengan wong non-muslim secara bahasa Arab. Kalau kita ada pacak menjelaskan dengan bahasa Arab, kita pula temikut. Oh, benar nian ya di dalam Al-Qur'an bae memang pakai huwa. Itu huwa itu memang kata ganti lanang ya. Jadi kita akan belajar huwa kata ganti lanang. Ya, ini hiya kata ganti wong betino.
Nah, makanya Tuh, kalau kita itu doa mayit itu Ustazah huwa. Lili, bagus juga tuh YouTube-nya Densu yang galak mengupas Islam dan Kristen itu loh. Narsumnya ada Ustadz, ada pendeta. Akhirnya banyak orang masuk Islam tuh. Densu tuh Ah, di YouTube-nya tuh kan sering banget tuh. Kemarin dia Felix Xiao sama pendeta apa lagi tuh. Wah itu iya, iya, iya. bener-bener terkupas tuntas gitu loh. Jadi Mm-mm. kan di Kristen tuh kan banyak menggantung ya pertanyaan-pertanyaan Mm-mm. tentang Allah itu Mm-mm. Yesus gitu kan. Kok padahal kan itu Tuhan tuh kan tidak beranak dan tidak diberanakkan misalnya kan. Iya, betul. Nah, kemarin tuh banyak Nyambung. bagus Iya. tuh kalau nak kawan-kawan nonton ya dulu-dulu. Itu Densu tuh loh, selalu ngupas antara Islam dan Kristen, tapi damai mereka berdebatnya damai. Mm-mm. Nah, yang aku salut tuh Ustadz Dery. Ustadz Dery itu mengislamkan yang wong entertainment banyak tuh. Dia berani tuh. Mm-mm. Mm-mm, Ya, todongnya. Iya, bagus tuh. itu atas Kemana kehendak Allah, Masya Hah? Allah ya. Itu kemana atas kehendak Allah. pikiran orang non Muslim tuh Tuhan tuh sampai paca ado dilanang-lanangkan gitu. Iya, itulah. Nah, itu tadi dia menggunakan surat Al-Ikhlas. Mhm. Padahal surat Al-Ikhlas ini suratnya hebat. Kita baca 3 kali baik. Mhm. Khusyuk kita bacanya. Dapat pahala setara dengan khatam Allahu Al-Quran. somad, Masa Allah. Apa ada nyalakan kan kalau dibilang kan Allahu Nah, ahad. khatam berani Al-Quran. Baca Allahu ini somad. 3 kali baik Lam dapat pahala yalid khatam walam Quran. yulad Karena apa? walam Karena Allah yakul tidak lahu mau kufuwan diduakan. ahad. Gitu ya. Kalau kita ya iya memahami dibilang betul, kan itu beranak. kita akan jadi Bidannya ikhlas. mana? Hmm. Ustazah Lili, kalau Nah, Tuhan pacak beranak, bidannya mana? Bidannya itu siapa? makanya siapa bidannya? Gitu Oh, ya. zaman dulu tuh kate mereka pakai dukun beranak. Keluar dewek gitu ya. Melahirkan dewek gitu. Tapi jelasnya nih tuh apa Ustadz Felix Yao itu jelaskan Iya, itu dengan sopannya deh. iya, Wih, karena memang penjelasnya nih tuh beliau bagus loh itu podcast mereka tuh yang Nah, beliau ada lagi yang gini nih, ada lagi yang gini nih. Ada kawan aku tanya, ngapa kau bisa masuk mualaf tertarik Islam? Cak ini Bu, kata dia gitu. Kan di Kristen kan ada inian saat saat Yesus disalib tuh, dia bilang, Hmm. Eli, Eli, Eli Sabatini. Jadi Tuhan, Tuhan, jangan tinggalkan aku. Loh, kok Tuhannya ninggalkan? Dia pikir gitu. Nah, berarti kan yang diangkat itu tuh Nabi Isa. Kata dia benar dengan cerita orang Islam kan Nabi Isa itu terangkat ke atas. Sementara yang disalib ngomong Eli Eli Sabatini, Tuhan Tuhan jangan tinggalkan aku. Di situ nah yang buat dia akhirnya masuk Muslim. itu Hmm. dijelaskan juga Felix Yao kemarin jelasnya itu Suat bagus tuh tonton deh Iya, kata dia yang gitu berarti kan. Iya. Hmm. Eli Eli apa? Eli apa? Eli selama Sabaktani ya Iya. itu. yang diserupakan dengan Nabi Isa Iya. kan Iya. yang disalib itu kan Nabi Isa sendiri kan Diserupakan diangkat Allah. kan. Betul. Masya Tapi Allah. kayak dia dikembalikan lagi ke muka bumi. Lagi dikembalikan setelah Iya, khilafah tegak. setelah khilafah ya. Ya, khilafah tegak di dalam hadis Rasul gitu. Lalu akan turun Nabi Isa. Nah, Nabi Isa itu sebagai khalifah Alaihissalam. terakhir kayak ya. Nah, kemarin juga Oh. dibahas tentang Maryam. Hmm. Maryam itu kan. Nah, mereka kan mengibaratkan Maryam itu lahir di kandang kambing kan ya. Kambing ya. Nah, itu juga kan. Itu bagus loh Densu itu mengupas itu. Makanya kan Densu itu kan lama-lama kayak kata Dery Sulaiman sebutlah langsung disuruhnya juga ini apa namanya tuh salah. Iya. Heeh. Ya bagus lah maksudnya itu terbuka akhirnya kan. Iya, betul. Memang itu. Cuma Islam itu harus berpikir. Kalau kita Ustazah, berpikir, makin Suar kuat galak iman. sedih, sorry, Suar galak sedih nih ngoy. Orang yang mualaf dia bener-bener nekunin. Tapi kok kita yang Muslim di TikTok bener-bener dimainkan Islam, apalagi mainkan kerudung. Nanti dia pakai jilbab, bajunya disengajakan yang kayak Iya, jual-jual diri. dibuka. Iya, Tengok dong, naudzubillah min dzalik. Betul, Soal. bener-bener Harusnya lagi kita malu dimainkan. ya dengan Felix Show. Felix Show itu dari awal terlahir non-Muslim, gitu. Kemudian agamanya Kristen itu ya, dengan ke segala kecinoan dia. Tapi pasih nih yang dia baca Quran. Benar-benar pasif nih ya. Dan Masya dia Allah. pinter bahasa Arab. Dia Hmm. betul-betul belajar, gitu ya.
Nah, jadi Istiqomah. harusnya kita malu. Mm-mm. Jadi itulah yang memotivasi kita kaget gitu ya. Iya. Pokoknya semangat terus. Meskipun kaget termehek-mehek belajarnya. Ini lagi mudahnya ya. Gitu ya. Kaget pas yang harus detailnya. Nggak pula belajar terus tuh rasanya kurang terus itu. Nah, itu alhamdulillah Apa? rezeki dari Allah itu, Gi. Ngapa Cak Insya merasa, Allah. ay ngapa udah baca-baca nih. Heeh. Nah, itu yang membuat kaget tertantang bahasa Arab tuh penasaran untuk baca. Ya, Hmm. jadi jangan sampai berpikir, ay susah. Hmm. Sudahlah nyerah, aku udah baca, memahaminya lah tuwo. Nah, udah baca, udah Hmm. boleh ngomong sih itu. Hindari Allah itu mengikuti persangkaan hambanya. Dalam hadis qudsi, Allah mengikuti persangkaan hambanya. Jadi kalau kita berprasangka baik dengan Allah, ya Allah, bisakan aku dalam belajar bahasa Arab? Bisakan aku menghafal Al-Quran? Maka insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Tapi kalau kita sudah mundur, gitu ya, maka tidak baca. Tidak baca kita. Ya. Nah, mudah-mudahan cak itu. Nah, jadi ya kembali lagi ya tadi. Huwa itu kata ganti. Gitu ya. Untuk lanang, maka kalau kita doa mayat tuh Allahumma ghafirlah. Untuk betina, Allahumma ghafirlahu. Untuk yang lanang. Gitu. Ya, jadi huwa kaget bentukan di tengahnya jadi hu. Hia bentuk di tengah jadi ha gini. Ini untuk betino, yang psikologi untuk lanang. Nah, itu ya dalam bahasa Arab, tapi tidak pacak dibuat untuk Allah. Karena nyambung makna Allah ini. Ya. Jadi ini bukan kata ganti untuk Allah. Allah lafaz jalalah. Ini bermakna adalah. Ya, itulah. Katakanlah. Ya, itulah Allah yang Maha Esa. Allahus Somad, Allah tempat meminta. Lam yalid walam yulad dan seterusnya, ini sambungan menjelaskan lafaz jalalanya Allah. Karena di sini diulang lagi Allahus Somad. Itu ya. Allah tempat meminta. Nah, kemudian dijelaskan lam yalid ini adalah Allah juga. Lam yulad juga Allah. Walam yakullahu, ya, juga untuk Allah. Kufuwan ahad. Diulang lagi ujungnya juga ahad. Nah, ini indahnya. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab Al-Quran, Masya Allah ya, kita akan semakin cinta dengan agama, semakin cinta dengan Allah, semakin cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Bisa dipahami? Nah, kadang kalimat dalam bahasa Arab tidak selalu ada kata kerja. Ya, misal pada ayat yang kedua, Allahus Somad. Allah adalah Allahus Somad. isim lagi tadi ya. Lagi isim. As-Somad. Somad. Allahus Somad. Ada ciri isim enggak di situ? Somad. Tan. As-Somad isim fiil. Somad. Ya. As-Somad adalah Isim. Ada alif lam. isim. Ada alif lam, jangan ragu-ragu ya. Mm-mm. Nah, isim. Ada alif Isim. lam. Nah, Somat tuh ayahku, Li. iya. Ya Allah, ingat Pak Allah, Somad. Allah tempat Fatihah. meminta ya. Allah tempat meminta ya. Iya. Iya. Allah tempat meminta. Bukan Allah meminta ya. Nah, tapi Allah tempat meminta di sini berarti isim ada alif lam. Hmm. Gitu ya. Nah, jadi ada susunan yang tidak kata kata kerja. Tapi itu adalah kalimat. Isim dan isim. Karena udah bisa dimaknai. Allah tempat meminta. Sama dengan kita. Ya, tadi Bogor adalah kota hujan. Dakati kata kerja di situ. Ya kan? Kata benar. Dakati, tapi udah dimaknai. Udah paca artinya. Kita udah jelas Bogor tuh kota hujan. Walaupun Dakati kata kerja itu juga kalimat. Bisa dipahami? Setelah Lili padankan pakai bahasa kita. Jadi ada kalimat dalam bahasa Arab itu perlu kata kerja. Ada yang tidak perlu kata kerja.
Nah, kaget di dalam bahasa Arab kita akan belajar bentuk kalimat itu ada disebut dengan kalimat fi'liyah, ya, jumlatul fi'liyah, jumlah fi'liyah. Fi'liyah itu berarti ada fi'il. Kalimat yang ada fi'il kaget disebut jumlatul fi'liyah. Kalau dak kate kata kerja, maka dia dikenal sebagai jumlah ismiyah. Ismiyah. Nah, jadi kalimat dalam bahasa Arab ini suasananya kayak ada jumlah fi'liyah. Kalau dia ada fi'il, gitu ya, yang dak kate fi'il disebut dengan jumlah ismiyah. Masya Allah ya, ada di dalam Al-Quran bentuk yang memang dak kate kata kerja, tapi kita bisa memaknainya, dia punya arti yang jelas. Nah, sampai di situlah. Ada pertanyaan dulu. Tidak usah banyak-banyak supaya kita bisa paham. Sekarang apa dulu kesimpulan dari malam ini? Ada yang bisa nyimpulkan supaya tulisannya terseleksi oleh Lili. Kalau kurang-kurang kita lengkapi. Ustazah Muki, Paca tidak nyimpul kah? Mm-mm. Malam hari ini kita belajar tentang kalimat ya. Hmm. Belajar kalimat, jadi kata dalam bahasa Arab itu ada isim, ada fiil, ada harfun, Mm-mm. ya kan? Isim tuh kata benda, Mm-mm. fiil tuh kata kerja. Kalau harfu itu kata yang baru ada artinya jika bergabung dengan isim sama fiil. Mm-mm. Alhamdulillah. Tuh. Nah, Jadi yang kita lain, yang lain nak nambahin, tambahin ah. tambahin an. Suat, lah tidur belum? Belum. Jadi dapat kesimpulannya di Bakili Mugi. Yang kesimpulannya yang penting dikit-dikit dapat ilmu lah itu, Be. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang belum ini kan, yang belum disebut Mugi tadi apa? Kalau isim Oh, ada kedudukan. cirinya. Isim Ah, itu. Oh, tidak tergantung Ada. waktu itu. itu tadi. Oh, iya. Ya. Kalau isim dia Heeh. tidak tergantung Tidak waktu. tergantung waktu ya. Cirinya apa? Paling Cirinya ada alif lam sama ada tanwin. gitu. Heeh. Kalau fiil tidak pernah ada alif lam, Itu tidak kate pernah ada alif lam dan kate tanwin. eh, Ya, dan fiil tergantung iya. waktu. Waktu. Kita ini sekarang lagi ngomong berarti Iya. mudore, Hmm. gitu ya. Kalau lah selesai kita tutup berarti madi, ya, bentuk lampau. Kalau bentuk perintah, Cak tadi surat Al-Ikhlas, kul katakanlah. Nah, itu bentuk perintah. Perintah. Oh, Itu tadi yang benar ya, ini kan ya. benar-benar yang belum tadi yang amar ya. Ah, Fiil itu ada madi, ada mudore, ada amar. iya, Yang madi tadi lampau, mudore betul. itu sekarang dan yang akan datang. Kalau kemudian amar itu perintah. Iya, alhamdulillah, ya. Jadi baca kita bedakan. Itulah kata kerja dalam bahasa Arab, ya. Coba kita ambil lagi ayat yang lain. Ini Ar-Rahman sudah, laqad yasarna. Jangan yang susah, cari yang mudah dulu. Nah, coba di surat Yusuf cewek ini ya. Ah, ah. Nah, jadi itu ada inna. Nah, inna ini apa? Inna huruf isim Inna, apa fiil? sesungguhnya. Inna, sesungguhnya. Inna, sesungguhnya. Berarti Huruf ya. huruf. Jangan Huruf. ragu-ragu. Huruf. Huruf ya. Karena memang dak kate arti kalau dia Arti. dewean. Sesungguhnya. Apa ya? Gitu ya. Tapi kalau dia ada nyambung dengan anzalnahu, ya. Kamilah yang telah menurunkan. Isim kami. Kamilah yang telah menurunkan. Anzal. Nah, Anzalna. Zalna ini adalah Anzalna. Kata kerja. kata kerja. Jangan ragu-ragu ya. Ada fiil ya.
Anzalna. Ya, Hu. jadi bagaimana kita tahu fiil? Dakati Pakai tanwin, tanwin. dakati alif, Pakai alif lam. lam. Tapi dia lah punya arti. Kami telah menurunkan. Hmm. Gitu ya, beda dengan ina tadi. Ina dakati alif lam dakati tanwin juga, tapi dia dakati arti. Gitu ya, karena berdiri dewe sesungguhnya. Dakati arti. Maksudnya belum belum ada artinya gitu ya, belum pacak kita pahami. Gitu ya. Tapi kalau anzalna itu lah pacak kita memahaminya. Kami telah menurunkan. Menurunkan. Kalau dakati alif lam dan tanwin, maka dia fiil. Gitu ya. Tuh. Hu. Ini belum aku jelaskan. Ini kaget yang seperti tadi ya. Ganti, kata ganti ini. Kalau kata ganti berarti dia masuk Isim. isim. Alhamdulillah. Isim. Qur'anan. Isim. Isim. Langsung dari mana tahu? Benar. Tanwin. Ada Quran. tanwin. Ya, Ada alhamdulillah. tanwin. Ini pasti isim. Quran. Nah, Quran maknanya. Ya, kamilah yang telah menurunkannya. Punya itu ya. Nah, jadi Quran ini ditunjukkan, kaget kita akan belajar ini Tanwin. fiil muzakkar. Nah, fiil isim Hmm. muzakkar, isim yang menunjukkan makna lanang. Ya, ini. Hmm. Nah, bentuknya ini ya. Jadi dibegandeng itu. Kaget kata ganti dari pada Quran itu hu. Gitu. Kayak kita akan belajar ke depan gitu ya. Kata ganti masuk isim. Dia menggantikan Quran hu ini. Ya. Arabian. Isim. Asap. Dari mana Isim. taunya? Itu Tanwin. tanwin. Ada tanwinnya. Tanwin. Nah, langsung isim. Arabia. Ya, isim. Dalam bahasa Arab. Nah, ya. Bahasa Arab. Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Hmm. Nah, bahasa Arab. Ya, mirip dengan bahasanya wong Arab. Tapi wong Arab mengakui itu bukan bahasa kami, itu bahasa Allah. Karena ada beberapa makna yang kami tidak pacak menerjemahkannya. Hmm. Contohnya alif lam mim. Dah katik yang tahu artinya ya. Makanya di dalam Al-Quran hanya Allah yang tahu artinya. Atau nun, ya, hanya Allah yang tahu artinya. Nah, itu menunjukkan ini bukan bahasa manusia. La'alakum. Kum fiil. Iya, Fiil. alhamdulillah. Dari mana tahu yuk? Dak do katik lam, dak do katik tanwin. Pakai Nah, tanwin. dah kata alif lam, dah kata tanwin. Tapi dapat memaknainya kita ya. Allah. Agar kamu Allah. memahami ya. La'alakum, supaya kalian maknanya. Ya. Ya. Ta'kilun. Nah, ini ta'kilun. Memahami. Ta'kilun apa? Isim. Fiil. Fi'il. Fiil. Ya. Kamu memahami ya. Kan dak kate apa? Dak kate Pakai tanwin. alif lam, dak Pakai kate alif tan. lam. Pakai tanwin. Ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Hmm. Ya, Itu lupa ya. lagi. Atau waktu Udah tuh ya. Nah, ini yang la'ala ini tadi ada sedikit kesalahan. Kalau la'ala ini bukan fiil ya. Nah, ini kaget aku jelaskan, Lili jelaskan la'ala itu adalah huruf ya, bergandeng dengan isim. Kaget dia termasuk kepada isim idofat. Nah, ini isim ya. Isim. Salah tadi ya, ini isim. Walaupun dia ada kata alif lam, ada kata tanwin, tapi ini adalah kata ganti. Kum adalah kalian ya, kata ganti. La'alla supaya. Nah, jadi supaya bergandeng dengan kata ganti itu kategori isim karena ada kata ganti. Ya, maaf tadi salah ini ya. Sampai di sini ada lagi yang kurang jelas yang ingin ditanyakan? Bisa Jadi dipahami ya? Bisa. jadi beda kalau misalnya ada lagi la tuh yang tidak. Ini la alakum lain lagi ya. Ya, la'ala itu memang satu arti. La. La'ala. Jadi Salah. kita akan belajar huruf ya. La'ala. Ah, la
Ala. Allah. La'alla itu artinya Ampun. supaya. Hmm. Supaya. Kalau labai kan tidak, Tidak. tidak. Ya, bisa jadi tidak, bisa jadi untuk. Kalau la ini untuk artinya. Nih la, ya. Atau li. Nah, itu artinya untuk. Kalau alif lam, yang ini laca ini, baru larangan. Baru jangan atau tidak. Nah, jadi itu. Makanya kita tuh tidak boleh kalau membaca Al-Quran. Kalau la ini kan dua harokat ya. Kalau la ini kan sikok harokatnya. Kita panjangi kelebihan. Ya, maka artinya salah. Jadi lam alif ini kan bacanya la. Yang ini la. La tidak, la untuk. Beda arti. Hmm. Kalau dua harokat laju jadi tidak deh. Oh gitu. Ya, Lah, itulah makanya belajar tahsin tuh kalau mat la. asli Asli. tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Mesti dua itu Dua lah sudah harokat dua. ya. Dua harokat. Hmm. Mm-mm. Itu mat tobi'i. Mm-mm. Itu yang mat asli. Dua harokat. Tidak pacak kita lebihkan. Kalau kita lebihkan, laju udah kata arti. Gitu ya. La. Itu tadi. La. Masya Allah ya. Itulah Al-Quran dibaca dengan aturan. Maka membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan benar. Gitu ya. Supaya apa? Ya kita tidak menyalahi arti Al-Quran itu. Jadi ini harus betul-betul kita amalkan ya. Supaya dapat pahala. Jangan sampai baca Quran tidak dapat pahala. Gara-gara kita salah ya panjang pendek. Salah tempat berhenti wakopnya. Ya, tidak boleh misalnya contoh di sini tidak tertarik napas ya. Inna anzalna. Nah, itu kan belum selesai gitu ya. Jadi kita harus tahu tempat-tempat berhenti yang memang boleh gitu ya. Berhentinya di mana? Arabia. Nah, gitu ya. Sesungguhnya kamilah telah menurunkan Al-Quran. Ngapa tadi tidak boleh berhenti di anzalna? Karena hu bergandeng dengan Quranan Arabian. Nah, itu pentingnya belajar bahasa Arab, penting belajar tahsin bareng-bareng. Karena dia satu arti, tidak apa tuh dipisahkan. Kalau dipisahkan kita merubah arti. Inna anzalna. Stop sampai sini. Padahal di sini ada hu. Gitu ya. Ada hu yang menggantikan Quranan Arabian. Jadi penting kita tepat berhenti yang betul. Baru kita kaget ngulang dari Quranan Arabian. Tidak boleh juga ngulang dari Arabian la'allakum ta'kilun. Gitu ya. Salah ya. Nah, itu pentingnya kita belajar bahasa Arab dengan tahsin ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Kaget kita akan belajar kalau Quran dan Arabian itu satu kata disebut dengan naat man'ut, sifat yang mensifati. Sifat Quran adalah berbahasa Arab. Maka tidak boleh terpisah Quran dan Arabian. Gitu ya, itu adalah sifat yang saling mensifati. Disebut naat man'ut. Kayak kita akan belajar di pertemuan berikutnya. Sampai di sini dulu karena lah ngantuk galau kujinga lah jam 10 pula. Gi kita 2 jam baik Gi Jadilah ya jam Iya, 8 iya, iya. jam 10 apa setengah 10 Iya, harusnya ya. iya, iya. Lama-lama nih go ya kaget laju siangan galau kita. Semangat, semangat. Semangat ini ya. Nggak baca sholat tahajud gara-gara terlalu malam ya. Insya Allah mungkin Insya sampai di Allah. situ ada pertanyaan dulu sebelum Lili tutup. Cukup ya, sudah tercatat galau tadi sudah apa tuh disimpulkan oleh Ustazah Mugi. Ada yang nak disampaikan yuk? Kesimpulannya tuh di apa dikirim di grup WA itu Bu. Cara masih muda nih kan nggak lupa. Nah, Ada betul kalau itu. apa ini kan kurekam Yul, Insya Allah kalau kunjuk Ya lagi. Pak diulang-ulang yuk. Nah, Ya. Insya Oke, Allah ya. Insya Allah kalau ini supaya dek ini mumpung aku ada waktu mungkin malam ini langsung ku share ke Kian.
Ya, Kau Ya. ngantuk mudah kan Ini jadinya. ini tadi lah sudah aku screenshot gala juga itu, kalau aku masukkan ke grup ya. Kau ngantuk ketuk kelas ki. Auyul kan bendahara ya. Ah, ya, ya. Wakilnya Alhamdulillah. Suad. Ustaz kalau bendahara lagi, aku anggota lagi. Masya Allah. Aku anggota baik juga. Cak Dian Juli ya. Iyalah. Masya Ya Allah ya. Masya Ayo Allah. sudah kita Kita alhamdulillah Masya cukupkan Allah. ya, Oh. Lili. Mohon maaf jika ada kesalahan, Amin. dan kepada Allah mohon ampun. Lili berharap apa yang kita pelajari malam ini mendapat keberkahan dari Allah. Kita Amin ya makin Allah. istiqomah dan terus semangat. Amin ya Allah, amin ya Amin mujibal amin ya alamin. rabbal alamin. Diakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Berikan ke Ustazah wabarakatuh. Uki, tafadholi, silahkan ditutup. Jazakillah khair Ustazah Lili Firuli, Masya Allah ilmunya malam hari ini. Semangat lagi kita gale-gale dulur-dulur ya. Mudah-mudahan untuk minggu Kamis malam Jumat berikutnya kita pacak lagi, ngajak lagi dulur-dulur kita yang lain, yang pasti ngajak dalam kebaikan. Intinya mah itu. Semoga bermanfaat. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Demikian, lebih kurang mohon maaf juga mun ada salah-salah kata ya. Dan sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Gi, wabarakatuh. sudah di stop kan, Gi? Kalau kudai, aku stop.